Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Nur Jazilatur Rahma. Perkenalkan, nama saya Liva Cantika Putri. Saya Tika Nurul Fatima. Kami bertiga dari kelas D Akuntansi S1. Di sini kami sedang berada di Masjid Nurul Ilmi, kampus UNM Makassar. Di sini kami akan melakukan wawancara mengenai peran dan fungsi masjid kampus. Baik, di sini kami akan melakukan wawancara dengan salah satu bagian dari Pengurus masjid. yayasan. Iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga Pak dari program studi akuntansi S1. Di sini kami ingin mempertanyakan beberapa hal mengenai strategi masjid kampus. Saya sedang berbicara dengan Bapak. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma Manusia. Saya posisinya di sini di bagian administrasi Masjid Nurul Ilmi. Jadi menangani masalah administrasi, persuratan dan semua perizinan itu melalui meja saya. Jadi kalau apa tadi strateginya ya. Jadi saya sampaikan bahwa kami di sini tidak pernah menolak kegiatan-kegiatan mahasiswa di masjid. Kami fasilitasi dengan baik dan kami berikan keluasan saja. Artinya silakan memakai, tapi tetap kami meminta ada persuratan sebagai perizinan yang resmi ya dari fakultas, ada tanda tangan dari dekannya atau siapa, supaya lebih percaya lagi kegiatannya bahwa ini resmi dari mahasiswa. Baik, untuk pertanyaan pertama itu Pak, bagaimana peran masjid kampus dalam mendukung kegiatan keagamaan mahasiswa dan sivitas akademika? Ya, kami sangat mendukung ya kegiatan mahasiswa untuk kegiatan kampus, termasuk juga sivitas akademika. Kami di sini kan masih di bawah naungan Pak Rektor ya. Jadi semua kegiatan yang bersifat keislaman, keagamaan itu yang baik yang dilakukan mahasiswa atau dilakukan oleh sivitas akademika dalam hal ini mungkin Pak Rektor ya atau universitas itu kita bekerja sama. Bekerja sama seperti kegiatan Isra Mi'raj, Maulid, Idul Fitri, Idul Adha. Kami selalu bekerja sama. Jadi semua kita laksanakan bersama-sama dengan sivitas akademika. Baik, untuk selanjutnya itu siapa saja pihak yang terlibat aktif dalam pengelolaan dan kegiatan masjid kampus? Untuk di struktur BKM, BKM itu Pak Rektor menjadi pelindung, terus ada penasihatnya dari Wakil Rektor, dari dosen-dosen, guru besar itu masuk dalam penasihat di BKM ini, pengurus Masjid Nurul Ilmi. Ketua BKM kita juga ini guru besar yang masih aktif, jadi semua terlibat lah. Terus selain ada jamaah umum ada juga mahasiswa juga ada yang masuk, pengurusan, ada juga pengusaha-pengusaha. Ini sudah jadi milik umum sebenarnya, tapi masih di bawah naungannya. Baik, untuk selanjutnya bagaimana hubungan masjid kampus dengan organisasi kemahasiswaan dan pihak kampus? Itulah saya bilang tadi, bagus sih kita terjalin yang baik. Selama ada kegiatan keagamaan justru kami support. Kami mendukung sekali. Kami bahkan mengajak teman-teman mahasiswa kalau memang ada kegiatan keagamaannya, adakanlah di masjid supaya bisa meramaikan, memakmurkan masjid. Baik, lanjut Pak. Fasilitas apa saja yang tersedia dan paling sering dimanfaatkan oleh jamaah di kampus? Yang penting itu kan masjid masjid yang selalu kita jaga kebersihannya, kenyamanannya, AC-nya, sound systemnya silakan dipakai. Parkiran pun luas untuk teman-teman mahasiswa atau jamaah. Semua fasilitas yang ada di masjid kita luaskan untuk dipakai oleh jamaah. Penting terjaga. Baik, lanjut Pak. Bagaimana tingkat partisipasi mahasiswa dan dosen dalam kegiatan masjid di kampus? Kalau terlibat langsung dalam kegiatan BKM pengurusan itu masih kurang ya, karena masih membawa nama fakultas masing-masing, membawa kegiatan masing-masing. Tapi kolaborasi itu masih kita butuhkan kerjasama yang lebih. Di sini ada AMKI, Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Apa itu AMKI, Pak? AMKI, Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Jadi asosiasi nasional. Semua masjid-masjid kampus di Indonesia. Nah itu di dalamnya kan ada dosen, tapi mahasiswa belum ada di situ.
sebenarnya belum terlibat jauh di situ. Jadi makanya ya masih perlu peningkatan lagi ya keterlibatannya. Oh, masih dosen yang terlibat Masih itu? dosen saja, tapi masih nggak termasuk. Lanjut Pak, apakah masjid memiliki sumber daya dana jaringan yang memadai untuk menjalankan programnya? Untuk Nurul Ilmi masih dari celengan harian aja, harian Jumatan. Nah, sekarang sudah nggak ada lagi subsidi dari UNEM, nggak ada. Jadi pure semua dari celengan masjid, dari infak jamaah, ya, dari zakat ya. Iya. Dari situ aja. Sebenarnya kalau dari UNEM sudah nggak ada. Tidak lagi. ada. Kecuali kalau ada acara Ramadan ya, Ramadan biasa ada kemarin lomba atau apa semua. Nah, itu baru ada bantuan dari Pak Rektor. Tapi untuk harian, biaya harian, operasional harian, bulanan nggak ada. Nggak ada lagi. Dulu pernah ada, tapi sekarang nggak. Jadi dananya dari mahasiswa yang jamaah datang ke aja. masjid, iya. Dari jamaah aja, dengan harian. Iya. Harian, Jumatan, itu aja dari situ. Baik, pertanyaan selanjutnya itu, apakah ada fasilitas yang dirasa kurang atau belum optimal di masjid kampus? Yang kurang ya, Iya. di sini ada namanya unit pelayanan jenazah. Iya. Unit pelayanan jenazah itu kita belum punya mobil ambulans ya. Untuk operasional masih juga belum ada mobil operasional, bahkan motor operasional pun tidak ada. Jadi masih istilahnya kalau menurut saya itu yang kurang ya. Iya. Masjid sebesar ini belum punya fasilitas mobil operasional masjid ya. Padahal itu dibutuhkan sekali. Iya. Gitu. Lanjut Pak, bagaimana tantangan dalam mengajak mahasiswa untuk aktif di kegiatan masjid? Tantangannya itu apa ya? Ya mungkin ini belum ada kegiatan masjid yang betul-betul menarik mungkin untuk mahasiswa. Belum ada fasilitas mungkin yang betul-betul dibutuhkan mahasiswa. Kayak wifi mungkin belum ada ya. Iya. Wifi kan mendapat wifi masjid, karena wifi di masjid ada, cuman mungkin kecil kapasitasnya, jadi nggak luas juga areanya. Jadi saya kira itu yang menarik mahasiswa untuk aktif di masjid. Mungkin cuma lewat aja ya, lewat sholat saja gitu aja, istirahat kalau ada kuliah, gitu saja saya kira. Tapi untuk kegiatan memang saya rasakan sendiri sebagai bagian dari kepemudaan itu masih kurang keterlibatannya. Artinya untuk kegiatan-kegiatan membuat kegiatan yang bersifat kepemudaan itu masih kurang ya. Karena rata-rata kalau muslim itu 70-80% orang tua semua. Iya. Kelihatan dia, Pak. Ya. Baik, lanjut Pak. Apakah ada masalah dalam pendanaan atau pengelolaan keuangan masjid? Kendala ya. Kalau di sini masih pengetahuan saya ya masih kurang standar akuntansinya masih belum terlalu profesional lah. Artinya belum kayak standar akuntansi yang kalau mau diaudit itu agak belum sampai ke situ. Artinya masih sederhana aja cara pembukuannya. Oh iya. Iya, sederhana aja. Artinya untuk standar akuntansi kan ada yang tahu ya, standar akuntansi. Nah itu masih ini. Bahkan Z-Mark yang kita punya tuh belum punya standar akuntansi yang Masih dicatat saja. Iya. Jadi ada komputer tapi tidak terpakai maksimal kayaknya. Oh iya. Pelaporannya. Jadi masih masih biasa aja ini. Iya. Belum terlalu standar akuntansi. Baik Pak, izin melanjut pertanyaannya. Jadi di sini apakah ada potensi kolaborasi dengan pihak luar? Pihak luar di sini itu seperti lembaga, komunitas atau alumni yang belum dimaksimalkan. Ya, itulah saya bilang tadi. Kayak IKA alumni UNEM kan belum terlalu menunjuk ke sini. Padahal ini kan masjid yang mungkin mereka pakai beberapa tahun untuk sholat kan. Iya. Tapi kayak untuk kolaborasi dengan IKA UNEM belum terjalin baik. Padahal kami butuh di sini, butuh dana besar sebenarnya. Ada tahfiz, ada TPA, ada beberapa perlu pengembangan lagi kan. Iya. Untuk kolaborasi ada potensinya
kan besar ya. Ini kan banyak kantor-kantor, perusahaan-perusahaan. Ya, pengurus pun ada yang dari Bosowa, ada yang dari perusahaan-perusahaan ya. Dan kalah, tapi belum ada terjalin kerjasama kemitraan begitu. Jadi Iya. belum dimaksimalkan. Belum maksimal. Ya, tapi membangun jaringan apa? Kolaborasi, relasi dan sebagainya itu masih belum bagus. Baik. Selanjutnya, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung dakwah dan kegiatan masjid kampus? Nah, untuk itu masih kurang juga. Kita punya sementara ini kita mau menggalakkan itu digital fundraising. Digital fundraising artinya pemanfaatan digital ya, Iya. fundraising masjidan ya. Itu kami baru mengadakan pelatihan karena kami merasa itu yang kurang ya. Itu yang kurang. Artinya pemanfaatan kayak IG, FB yang semua itu masih belum termanfaatkan. Medsos belum hidup ya, belum hidup. Karena resource-nya nggak ada, SDM-nya ada yang mau menggerakkan itu, menjalankan itu belum kita punya. Iya. Makanya kita ada pelatihan Sabtu hati ini ada pelatihan itu, content creator, FB Ads, Meta Ads, Canva, AI, itu kan kita mau mulai pelatihan. Rutin itu latihan apa? Ini sementara karena ada dana zakat ya, ada dana zakat yang kita terima dari Basnas pasca Ramadan kemarin. Ada dana untuk mengadakan pelatihan-pelatihan. Kemarin kan ada beberapa pelatihan yang kita lakukan. Ada hidroponik, ada minat keislaman, ada public speaking. Iya. Mau jalan nanti nih digital fundraising untuk kegiatan itu. Silakan masal. Iya. Baik, selanjutnya di bagian ancamannya itu Pak, tantangan apa yang paling berpotensi menghambat perkembangan masjid kampus ke depan? Apa ya? Tantangan ya, ancaman ya. Iya, yang berpotensi menghambat perkembangan masjid kampus ke depannya. Sekira sih nggak sih karena yang saya pernah khawatirkan itu ketika ada gemuk kepengurusan itu banyak konflik di dalamnya. Tapi alhamdulillah saya lihat sepanjang pengurusan ini tidak terlalu ada konflik yang keras ya. Biasanya masjid banyak kejadian di masjid-masjid itu konflik antara beberapa pengurus. Tapi di sini alhamdulillah tidak. Artinya ya mungkin karena orang tua juga yang sebenarnya baik-baik ya, pengurusan baik, tidak ada perilaku yang aneh. Jadi mudah-mudahan tidak ada ancaman seperti itu. Ya ancaman disharmonisasi kan? Iya. Ya tidak ada. Alhamdulillah. Artinya ada beberapa pernah ada masalah tapi bisa diselesaikan yang baik. Baik, selanjutnya Pak, apakah ada persaingan dengan organisasi atau lembaga lain di kampus dalam menarik minat mahasiswa? Lembaga-lembaga dakwah maksudnya? Iya. Selama ini nggak ada persaingan antar lembaga ya. Memang di beberapa masjid lain itu ada ya, antara kan dari Salafi atau dari Jamaah Tabligh. Biasa ada yang baku saling bersaing gitu. Di sini tidak ada yang kita tidak ada kejadian seperti itu. Iya. Ya persaingan antar lembaga dakwah dan organisasi nggak ada, aman-aman insyaallah. Iya. Baik, pertanyaan terakhir Pak, apakah ada kebijakan kampus yang dulu dan sekarang yang pernah menjadi hambatan dalam perkembangan masjid di kampus? Iya, yang pernah terjadi mungkin. Dulu itu masjid mau buat yayasan. Iya. Dulu ya, saya kurang tahu zamannya Pak Rektor siapa ya. Setelah zamannya Pak Husain ya, Prof Husain itu sudah diizinkan kita buat yayasan. Sampai sekarang, makanya sudah ada nama yayasan masjid. Dulu kita dilarang untuk membuat yayasan. Saya kurang tahu apa alasannya. Sempat kita buat yayasan tapi tidak boleh dijalankan, jadi dibukukan. Iya. Tidak diteruskan, cuma sampai di akte notaris saja, sampai di Kemenkumham ya. Iya. Tidak ada kualitas hukumnya. Sekarang sudah ada semua. PMP pun sudah ada. Jadi itu aja kebijakan dari universitas, perizinan kita membuat yayasan. Ya.
Baik Pak, mungkin itu saja yang dapat kita tanyakan. Terima kasih banyak Pak Ya, atas sama-sama. jawaban yang Bapak beri. Baik, di sini saya akan menjelaskan ulang dan menyimpulkan dari hasil wawancara kami mengenai strength atau kekuatan masjid kampus memiliki sejumlah kekuatan yang mendukung perannya sebagai pusat kegiatan keagamaan di lingkungan universitas. Pertama, masjid secara aktif mendukung berbagai kegiatan keagamaan mahasiswa dan sivitas akademika seperti peringatan Maulid Nabi, pelaksanaan sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha yang dilakukan secara kolaboratif. Yang kedua, struktur pengelolaan masjid kampus melibatkan berbagai unsur penting dalam universitas, mulai dari pimpinan seperti rektor dan para guru besar hingga masyarakat umum yang mencerminkan legitimasi kuat dan keterlibatan multi pihak dalam pengelolaannya. Yang ketiga, masjid bersifat inklusif dan terbuka bagi mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin mengadakan kegiatan keislaman, asalkan mengikuti prosedur perizinan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fasilitas umum yang tersedia cukup baik. Masjid memiliki ruang yang luas, ber-AC, bersih, dan nyaman, sehingga sangat mendukung pelaksanaan ibadah maupun kegiatan pembelajaran keagamaan. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan weaknesses atau kelemahan. Yang pertama itu partisipasi mahasiswa dan dosen masih rendah. Keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam kepengurusan dan kegiatan masjid masih minim. Yang kedua itu pendanaan terbatas dan tidak ada subsidi kampus. Operasional harian hanya mengandalkan infak dan celengan jamaah. Tidak ada lagi dukungan dari kampus kecuali saat acara besar. Yang ketiga, fasilitas operasional belum memadai. Tidak ada mobil jenazah, mobil operasional, atau bahkan motor operasional untuk menunjang aktivitas masjid. Kemudian yang keempat, manajemen keuangan belum profesional. Sistem pencatatan keuangan masih sederhana dan belum berbasis standar akuntansi yang dapat diaudit. Yang terakhir itu yang kelima, pemanfaatan teknologi informasi masih rendah. Media sosial, digital fundraising, dan sistem informasi masih belum berjalan optimal karena kurangnya SDM dan pelatihan. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Nur Jazilatur. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai peluang dan ancaman di masjid kampus. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masjid kampus memiliki potensi besar untuk berkembang, namun masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu peluang yang belum dimaksimalkan adalah kolaborasi dengan pihak luar seperti alumni, komunitas, dan perusahaan sekitar. Padahal dengan dukungan mereka, pengembangan program-program dakwah dan sosial bisa lebih optimal. Pemanfaatan teknologi informasi juga masih terbatas. Saat ini, masjid mulai bergerak ke arah digital, fundraising, dan pelatihan konten kreator untuk menguatkan dakwah digital, namun masih terbatas oleh sumber daya manusianya. Ancaman utama bukan berasal dari konflik internal atau persaingan antar organisasi dakwah, karena suasana pengurus cukup harmonis dan kondusif. Namun, tantangan lain seperti kebijaksanaan kampus di masa lalu sempat menghambat, terutama terkait pendirian yayasan masjid. Kini dengan legalitas yang sudah lengkap, diharapkan masjid kampus bisa lebih mandiri dan berdaya. Masjid kampus bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan. Perlu dukungan semua pihak agar potensinya bisa dimaksimalkan untuk kebaikan umat. Itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Untuk semua saudara-saudari, masjid kampus bukan sekedar tempat sujud, tapi pusat tumbuhnya ilmu, iman, dan aksi kebaikan. Mari kita rawat dan majukan masjid kampus, karena dari sinilah cahaya perubahan bisa bermula. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.